3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di sebuah penginapan, seorang kultivator sedang minum-minum dengan temannya. Setelah dia menenggak minumannya, makan dan minumlah dengan baik. Hanya dengan begitu, aku punya kekuatan untuk berpartisipasi dalam ujian alam Buddha. Katanya, Sekte Tai juga akan berpartisipasi. Jika kita punya kesempatan untuk melihat para wanita cantik itu sekali aja, ini benar-benar luar biasa. Temannya berkata, hahaha, orang sepertimu itu gak akan punya kesempatan. Aku juga gak meminta orang itu untuk melihatku kok. Aku udah puas kok hanya dengan melihat wajah pemimpin Sekte Su dari dekat. Mendengar itu, Sukei langsung memegang pundak pria ini. Saudaraku, apa kau sedang membicarakan Sekte Tai? Coba kau ceritakan padaku satu atau dua hal. Hei, siapa kau? Kenapa aku harus memberitahumu? Sukei langsung meramas pundaknya. Barusan kau bilang apa? Pria itu langsung memelas. Sorry, aku akan mengatakannya. Dia pun mulai menjelaskan. Sekte Tai adalah sekte baru yang didirikan oleh Su Yunlan. Dikatakan bahwa Sekte Tai dilindungi oleh Pri Yurou. Jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun ku dengar bahwa Pri Yurou jarang ke Sekte Tai dalam beberapa tahun terakhir. Cuma inilah yang aku tahu dari mereka. Dalam pikiran Sukei, ini pasti Su Yunlan. Ace pernah berkata bahwa orang-orang yang datang ke benua Xuanyuan mengalami penindasan. Xiaorou berjanji untuk menjembah di bawah gerbang Immortal Emperor Yongchen agar mereka mendapatkan perlindungan dari Heavenly Gate. Dalam beberapa tahun terakhir, Yurou jarang ke Sekte Tai. Ini dikarenakan ingatannya disegel oleh Immortal Emperor Yongchen. Jadi dia melupakan persahabatannya dengan Su Yunlan dan yang lainnya. Sukei bertanya lagi, terus apa maksudmu dengan percobaan domain Buddha? Oh itu, ada beberapa domain immortal di benua Xuanyuan. Salah satunya adalah domain Buddha. Setiap 100 tahun, alam Buddhis akan membuka uji coba di seluruh benua. Selama kau memiliki keyakinan pada kekuatanmu sendiri, kau dapat berpartisipasi. Aku baru saja mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Tai juga akan ke sana. Oke, aku mengerti sekarang. Terima kasih atas semua jawabanmu. Lalu Sukei pergi meninggalkannya. Ngomong-ngomong, bantu aku membayar meja itu ya. Hah? Sial, berapa banyak yang kau makan di situ? Lalu Sukei bertemu dengan Ergozi dan Duan Jude. Duan Jude berkata, kau punya berita apa? Aku mendengar ada pembukaan di domain Buddha. Yunlan, Ling-er, Xiaoqi, dan Nyonya ya, mereka semua akan pergi ke percobaan itu. Aku nggak tahu apakah Ace dan yang lainnya akan menerima berita itu. Lebih baik sekarang kita pergi aja ke domain Buddha. Setelah alam rahasia dibuka, kultivator yang tak terhitung jumlahnya mendengar berita itu dan langsung datang. Untuk sementara waktu, domain Buddha dipenuhi para kultivator. Semuanya adalah kultivator tingkat tinggi. Mereka bertiga telah sampai di domain Buddha. Ergozi berkata, ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana cara kita untuk menemukan Yunlan dan yang lainnya? Duan Jude juga menambahkan, kita juga nggak tahu apakah mereka berada di alam rahasia atau berada di luarnya. Ini benar-benar sulit. Sukei mulai berpikir, setelah reuni ini, setiap orang harus memiliki ponsel. Itu harus menjadi jenis komunikasi tak terbatas di seluruh alam semesta. Kalau enggak, akan terlalu sulit untuk saling menghubungi. Sekelompok kultivator melihat keberadaan mereka bertiga. Lihat, kombinasi 2 orang dan 1 anjing. Tampaknya sangat mirip dengan fraksi ledakan surgawi yang dicari Heavenly Gate. Kabarnya, ada hadiah jika melaporkan keberadaan mereka. Seseorang berkata, hahaha, pada saat kalian selesai mengobrol, aku sudah mendapatkan hadiahnya. Saat aku melihatnya, aku langsung mengirim transmisi suara
untuk memberitahu Heavenly Gate. Mendengar itu, Sukue langsung memegang pundak pria ini. Saudaraku, aku dengar kau baru saja melaporkanku ya. Mendengar suara Sukue, dia langsung terjatuh. Sukue, tolong jangan bunuh aku. Sukue berkata, hei, aku nggak mengatakan aku akan membunuhmu loh. Heavenly Gate seharusnya memberimu banyak hadiah kan? Sebagai orang yang dilaporkan olehmu, seharusnya menerima setengah dari itu bukan masalah kan? Iya, nggak apa-apa. Ada 100 batu rock kualitas terbaik yang aku miliki. Oke kalau gitu, beri aku 50 keping aja. Pria itu makin bingung dengan sikap Sukue. Apakah otak orang ini sakit? Orang-orang dari Heavenly Gate akan segera datang. Kenapa dia nggak lari? Dan dia malah ingin mendapatkan hadiahnya. Tiba-tiba sebuah celah dimensi muncul di situ. Sekelompok orang keluar dari situ dan langsung berteriak, Sukue, kultivator benua langit, kau ini telah membunuh para tetua Heavenly Gate. Kejahatanmu ini pantas untuk dihukum mati. Jangan lari kalian. Hari ini kami akan membunuhmu. Pertarungan pun terjadi di tempat itu. Para kultivator yang lain langsung berlarian karena tidak ingin ikut campur dalam pertarungan ini. Oh, Celestial King toh. Aku nggak takut pada kalian. Duan Jude, Ergozi, atur formasi dan cepat bantu aku. Saat melihat ke belakang, ternyata Duan Jude dan Ergozi telah menghilang. Sial, mereka berdua malah lari. Benar-benar gak bisa diandalkan. Para kultivator dari Heavenly Gate terus membombardir Sukue. 5 Celestial King dikirim untuk mengepungku. Ini mah bukan masalah besar. Karena Celestial King 3 tenda seperti kalian bukanlah apa-apa bagiku. Orang yang dipukul Sukue ini langsung ditangkap oleh temannya. Junior, apa kau baik-baik aja? Dia ini seperti yang dirumorkan. Dia ini seperti Celestial King berkedok Celestial of the Great Olympus Seven. Kita harus cepat menggunakan teknik kebenaran menyegel kejahatan untuk melawannya. Sukue kaget mendengar teknik itu. Dia berkata, bocah, kali ini kau pasti akan mati. Teknik rahasia kebenaran yang menyegel kejahatan Heaven's Gate ini bisa meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Kami berlima sekarang setara dengan Celestial Prime. Sekarang aku dipenuhi oleh keinginan membunuh. Aku pastikan aku akan merobek-robekmu. Melihat tekniknya, Sukue langsung tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau tertawakan? Kematianmu itu sudah dekat. Apa ini membuatmu mendapatkan gangguan jiwa? Sukue berkata dengan lantangnya. Untuk semua kultivator yang hadir di sini, dengarkanlah. Aku Sukue dari fraksi Ledaka Surgawi. Aku akan menunjukkan pada kalian semua bagaimana aku menyiksa dan membunuh Celestial Prime dari Heavenly Gate. Para kultivator yang ada mulai berkomentar. Ternyata dia Sukue dari benua langit itu. Dia akan membunuh Celestial Prime dari Heaven's Gate. Apa dia udah gila? Dia itu cuma Celestial of the Great Olympus Seven. Sukue berkata lagi. Apa kalian gak percaya? Yang aku perlukan hanya menjentikan jariku. Lalu, para Celestial Prime ini akan mati seperti kotoran. Para kultivator dari Heaven's Gate penuh dengan amarah karena perkataan yang dilontarkan oleh Sukue. Bocah sialan, hari ini aku pasti akan membakarmu menjadi abu. Saat mereka mencoba untuk menyerang, Sukue langsung menjentikan jarinya. Dan entah bagaimana, mereka semua langsung meledak satu persatu. Para kultivator yang ada menjadi semakin bingung. Itu adalah 5 Celestial King yang dikirim oleh Heaven's Gate. Dan Sukue hanya menjentikan jarinya untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Sukue berkata dengan sombongnya, padahal kekuatan Heaven's Gate cuma segitu aja. Dan mereka berani mengklaim bahwa menjadi kekuatan nomor 1 di benua Xianyun. Siapa lagi yang mau melaporkanku? Lakukan aja. Aku Sukue akan menunggu mereka di ujian alam Buddha. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim. Aku hanya perlu menjentikan jariku untuk membasmi mereka semua. Apa? Arogan sekali perkataannya itu. Melihat kondisinya sudah aman, Ergozi dan Duan Jude muncul. Hahaha. Kalian lihat ini kan? Ini adalah kekuatan dari fraksi Ledaka Surgawiku. Jika kalian ingin bergabung dengan fraksi Ledaka Surgawi, inilah waktu yang tepat. Sukue langsung menggeplak Ergozi. Anjing sialan. Kemana aja kalian barusan? Kami ini membantu mencari ketua Su dan yang lainnya. Lalu Sukue bertanya, terus apa kalian sudah menemukannya? Kami sudah berkeliling, tapi tidak menemukannya di luar. Dan pertarungan barusan sangatlah berisik. Jika mereka di sini, mereka pasti sudah melihatmu. Bisa dipastikan, pemimpin Sekte Su dan yang lainnya sudah memasuki alam Buddha untuk ujian. Ya udahlah kalau gitu, ayo kita masuk dan cari mereka. Tapi sebelum Sukue masuk, dia langsung menengok ke belakang. Di tempat ujian, kalian semua ini adalah pesaingku. Jadi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi dalam nanti. Para kultivator mendengar perkataan Sukue menjadi ketakutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia mengancam kita agar tidak bersaing untuk hadiah Buddha. Bahkan Celestial King Heaven's Gate bukanlah lawannya. Lebih baik kita mundur aja. Nyawa ini lebih penting di dalam, seperti dunia yang berbeda dari dunia luar. Dan banyak orang melakukan meditasi. Kenapa mereka meditasi di lantai seperti itu? Apa ini ujiannya? Duan Jude berkata, coba kau lihat tanganmu. Ada tanda yang muncul di tangan kita. Ini adalah 3 daun teratai yang redup. Sebenarnya apa maksud dari semua ini? Sukue berkata, apa mungkin artinya ada 3 level dalam ujian Buddha ini?
Dan setiap kali kita melewati levelnya, satu bagian akan menyala. Lalu untuk mendapatkan hadiah ujiannya, kau harus menyalakan semuanya. Dewa ini juga berpikir seperti itu. Lalu ujiannya tentang apa? Kultivator yang duluan datang, semuanya meditasi di lantai. Suke mulai berpikir, mungkin kita harus memahami Buddha untuk bisa melewati level pertama. Ada banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Dan sepertinya sudah banyak kultivator yang tereliminasi di level pertama. Apa Yunlan dan yang lainnya ada di sini? Saat Suke mengecek satu persatu dari mereka, akhirnya Suke menemukan mereka. Suke langsung berteriak, Yunlan, Ling Mereka pun langsung terbangun dari meditasinya. Suara ini, Sukiwe! Dengan tangis bahagia, mereka berdua langsung memeluk Sukiwe. Nih bocah menang banyak banget dah. Yunlan berkata, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Aku benar-benar merindukanmu. Ling juga ikut-ikutan. Kemana aja kau selama ini? Aku juga mencari kalian. Tapi setelah alam rahasia Nancao menghilang, aku tidak punya petunjuk apa-apa tentang kalian. Saat aku tiba di benua Xuanyun, aku akhirnya mendengar bahwa kalian mengikuti ujian alam Buddha. Karena kegaduhan yang mereka buat, orang-orang jadi merasa terganggu. Sialan, berisik sekali sih kalian. Ini adalah tempat ujian, bukan tempat untuk kalian bercinta. Nyala dari sini. Sukiwe berkata, memangnya kenapa? Apa kau keberatan? Sukiwe, dia adalah tetua sebuah sekte. Kultivasinya berada di Celestial King. Kau jangan memprovokasinya. Segera Sukiwe mengelus pala Ling Dasar bodoh, aku udah ada di sini. Tidak ada seorang pun yang berani menindas kalian lagi di masa depan. Dalam hati Ling dia masih terlihat percaya diri seperti dulu. Di dalam hati Yunlan, kenapa dia tidak mengelus kepalaku juga? Tetua itu berkata, Hei, kau ingin bersikap keren di depan wanita? Kau itu hanyalah Celestial of the Great Olympus Seven. Kau nggak ada apa-apanya bagiku. Terimalah ini. Ling agak panik. Apakah Sukiwe bisa mengalahkan Celestial King? Sebelum tetua ini berhasil menyerang Sukiwe, kaki Sukiwe telah berhasil menendang kemaluannya. Tetua itu langsung berguling di tanah dan meraung kesakitan. Mereka berdua bingung. Apa? Hanya sekali pukul? Kultivator yang lain juga merasa terganggu. Ada apa ini? Apa seseorang barusan bertarung? Lalu yang mati itu adalah tetua itu? Ergozi berkata, sekarang apa kalian semua takut? Ini adalah kekuatan dari fraksi ledakan surgawi. Makanya cepatlah pergi dari sini. Su Yunlan berkata, Sukiwe, bagaimana kau menemukan tempat ini? Apa kau tahu Nona Cixia pergi kemana? Yunlan, ceritanya sangat panjang. Mari kita duduk dulu dan bicarakan perlahan. Mereka pun mendengar semua cerita dari Sukiwe. Hah? Perang benua langit? Orang terpilih? Ternyata kau mengalami banyak hal setelah meninggalkan Nancao ya? Masalah kami seharusnya sudah diceritakan oleh Cixia. Setelah Xiaorou menjadi murid Celestial Emperor Yongchen, dia jadi jarang berinteraksi dengan kami. Melihat bahwa kami sudah kehilangan perlindungan dari Heaven's Gate, beberapa kultivator jahat sering datang mengganggu Sekte Taiyi. Kali ini, aku berharap bisa mendapatkan beberapa harta karun di ujian alam Buddha ini untuk meningkatkan kekuatanku. Kultivasi Nyonya Ya dan Sioki masihlah sangat rendah, jadi mereka berdua tidak bisa ikut datang bersama kami. Tapi ujian alam Buddha tingkat pertama sangat sulit, dan kami berdua tertahan di sini. Sukiwe berkata, selama ketidakhadiranku, kalian semua sudah sangat menderita. Tapi tenang aja, sekarang kita sudah bertemu lagi dan kalian tidak akan pernah menderita lagi. Mungkin masih ada bahaya lain dalam ujian alam Buddha ini. Jadi kalian berhentilah di sini, biar aku saja yang mengikuti ujiannya. Su Yunlan berkata, apa nggak apa-apa kalau kayak gini? Ergozi juga merespon, bocah bau itu terlalu penuh kasih sayang. Itu membuatku ingin muntah melihatnya. Lalu Sukiwe menyerahkan cincin penyimpanan kepada mereka berdua. Cincin penyimpanan ini berisi banyak artefak dan teknik sihir yang aku dapatkan. Jumlahnya cukup untuk mempersenjatai sebuah sekte yang super besar. Bawalah ini kembali ke Sekte Taiyi. Ling berkata, ini terlalu banyak artefaknya. Bagaimana mungkin aku berani mengambilnya darimu? Ini semua kau dapatkan dengan susah payah. Sukiwe menjawab, ini nggak sulit kok. Dengan kekuatanku saat ini, mudah untuk mendapatkan semua itu. Ditambah lagi, milikku ini adalah milik kalian juga. Dengan malu-malu mereka berdua mengambilnya. Di belakang mereka, Ergozi dan Don Jude meledek. Milikku adalah milik kalian, jadi tidak ada perlu lagi yang ditakutkan. Lalu Sukiwe memanggil mereka berdua. Hei kalian berdua, aku sudah tidak tahan lagi dengan kalian berdua ya. Jadi kalian berdua antar Yunlan dan Ling kembali ke Sekte Taiyi. Jika kalian bertemu dengan orang yang ingin macam-macam dengan Sekte Taiyi, beri mereka pelajaran. Apa kalian mengerti? Mereka berdua langsung patuh dengan perintah Sukiwe. Dalam hatinya, ujian alam Buddha ini terlalu berbahaya. Lebih baik kita kabur dari awal. Ergozi berkata, oke, serahkan aja pada kami. Kami pasti akan mengantarkan kedua nona itu dengan aman. Ergozi langsung bertanya, ada banyak artefak di dalam cincin penyimpanan itu. Gimana kalau itu dibagi dua? Sukiwe langsung berkata, jika mereka bekerja dengan baik, beri saja mereka satu. Oke, jawab Ling Lalu beritahu juga Nyonya Ya dan Sioki kalau aku akan segera kembali. Tenang aja, kami akan selalu menunggumu. Mereka pun akhirnya meninggalkan alam rahasia Buddha ini. Melihat Yunlan dan yang lainnya baik-baik saja, aku jadi merasa lega. Meskipun Ergozi tidak bisa diandalkan, tapi mereka berdua pasti akan mengantarkannya jika ada hadiah artefak. Selanjutnya, kita harus mencari tahu bagaimana cara untuk mendapatkan hadiah dari ujian alam Buddha ini. Di luar alam Buddha, Su Yunlan bertanya, Ergozi, kalian datang bersama Sukiwe kan?
apa dia terluka? Ergozi dengan santai menjawab, nggak perlu mengkhawatirkan Sukie terluka. Setelah dia mendapatkan fisik suci, tubuhnya jadi lebih keras dari siapapun. Aku pikir tidak masalah baginya untuk menghadapi satu pukulan dari Celestial Emperor. Ling-Er kaget. Luar biasa, kultivasi Sukie sepertinya belum mencapai Celestial King. Kenapa dia bisa membunuh seorang Celestial King dengan satu pukulan seperti tadi? Duan Jude menjelaskan. Anak itu adalah pencuri dan penipu. Aku nggak tahu berapa banyak trik yang dia punya. Kelihatannya doang dia itu Celestial of the Great Olimper 7. Tapi kekuatan aslinya sudah bisa menghancurkan Celestial Prime. Jadi sangat normal untuk membunuh seorang Celestial King dalam hitungan detik. Yunlan dan Ling-Er saling memandang. Dulu dia seperti anak kecil. Tapi sekarang dia tumbuh di puncak kultivator. Sukie ini benar-benar luar biasa. Duan Jude berkata, "Hei, kenapa kita malah membantu memuji anak itu?" Ergozi menjawab, agar mereka nyaman dan memberikan artefak pada kita. Jadi kita harus tetap melakukan ini. Kembali ke alam rahasia Buddha, 1 jam telah berlalu. Aduh, aku nggak ada petunjuk sama sekali. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan? Sukie menghampiri kultivator yang lain. Hei, saudaraku, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Terus bagaimana cara kita untuk melewati ujian ini? Tolong beritahu aku. Saudaraku, hei, saudaraku. Merasa sangat terganggu, kultivator ini langsung berteriak. Hei, berisik banget sih. Jangan menggangguku dong. Tadi aku hampir menyadari Dharma Buddha. Bagaimana bisa aku tenang kalau kau terus membuat keributan di sini? Jika kau mengganggu lagi, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu. Oh gitu, jadi kau bisa melewati ujiannya dengan memahami Dharma Buddha. Makasih saudaraku. Sukie mencoba untuk bermeditasi. Waktu pun terus berlalu, tapi Sukie tidak merasakan pencerahan sama sekali. Aduh, sulit banget sih dharmanya ini. Sistem, aku nggak mau bekerja keras seperti ini. Bisakah kau membantuku untuk melewati level ini? Langsung aja kirim aku ke level 2. Sistem langsung memproses dan menguraikan konstruksi level. Setelah prosesnya selesai, Sukie akhirnya bisa melewati level pertama. Kini Sukie diteleport ke ruangan yang berbeda. Hah? Apa yang kau lakukan, Sistem? Kau benar-benar bisa meretasnya? Kenapa nggak beritahu aku dari awal? Hei, salahkan dirimu sendiri. Kenapa dari awal nggak nanya? Hah, ya udahlah. Yang kedua ini apa? Banyak sekali teratai yang mengapung di sini. Di teratai terapung itu ada beberapa orang yang duduk di atas teratai. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Apa aku harus naik ke atas teratai itu? Sukie langsung melompat menaiki teratai itu. Di atas teratai, Sukie merasakan sesuatu. Oh, jadi gitu. Setiap teratai ini mengandung Buddha Dharma. Dengan kita berdiri di atas teratai dan merasakannya, kita bisa mempelajari Dharma ini. Hanya saja, aku nggak tahu berapa banyak Dharma yang aku harus pahami untuk melewati level ini. Sistem, bisakah kau meretas teratai ini dan mempercepat prosesnya? Sistem melakukan peretasan. Sekarang Sukie hanya perlu berdiri 5 detik di atas teratai untuk memahami Dharma Buddha. Hahaha, Sistem, kerja bagus kau. Saat Sukie menyerap dharmanya, ini cuma hukum yang biasa. Nggak ada gunanya bagiku. Sistem langsung mengatakan, setelah diperiksa, hukum yang terdapat dalam teratai mengandung dharma. Sukie bertanya, memang apa gunanya kalau mengandung dharma? Amplification of all laws milik Sukie ini tidak mengandung dharma. Jika Sukie bisa mengintegrasikan dharma yang baru dapat ini ke dalamnya, maka kekuatan Amplification of all laws akan sangat meningkat. Nggak buruk juga. Meningkatkan kekuatan Amplification of all laws adalah satu-satunya cara meningkatkan kekuatanku untuk sekarang. Sukie langsung melompati satu persatu teratainya. Setelah beberapa teratai dilompati, tunggu sebentar. Ada beberapa teratai yang sedang dipahami oleh kultivator lain. Sistem, bisakah 2 orang berdiri di atas teratai yang sama untuk mendapatkan pemahaman? Sistem memberitahukan bahwa hanya satu kultivator yang bisa berdiri di atas teratai. Gawat kalau begitu, akan menjadi kerugian jika para idiot itu mengambil hukumnya. Hahaha, aku tahu caranya. Sukie langsung menyetel musik dengan sangat keras. Orang-orang yang sedang memahami Dharma di teratai itu langsung terbangun dari meditasinya. Berisik banget sih. Siapa orang gila yang melakukan ini? Hei bocah, apa yang kau lakukan itu? Berhentilah membuat suara berisik itu. Maaf semuanya, aku bisa memahaminya dengan cepat dengan melakukan seperti ini. Tapi semuanya terganggu gara-gara aku. Jadi maafkan aku ya. Meskipun Sukie minta maaf, tapi Sukie tetap terus menyalakan musiknya. Aku udah gak tahan lagi. Pria tua itu langsung menyerang Sukie. Tapi pukulannya langsung ditahan oleh sebuah pelindung. Hah? Kenapa aku gak bisa memukulnya? Sukie berkata, siapa kau? Berani-beraninya kau mengganggu pemahamanku. Kau ini benar-benar gak tahu malu ya? Berani-beraninya kau mengganggu pemahaman Dharma Buddha orang lain di alam rahasia ini. Seseorang berkata, apa-apaan sih kau bocah? Suaramu itu sangat berisik. Dan kau bilang sedang memahami dharmanya? Sukie menjawab, aku perlu mendengarkan musik agar bisa tenang. Memangnya itu salah? Hei, bagaimana bisa ada orang tidak tahu malu sepertimu di dunia ini? Kau mendengarkan musik agar tenang. Lalu bagaimana dengan kami? Musikmu itu terlalu keras. Hei, kenapa memangnya? Apakah ujian alam Buddha ini menetapkan agar kita harus saling membantu? Kalau kalian merasa terganggu, keluar aja. Ngapain juga berpartisipasi? Bocah, kau bener-bener kurang ajar ya. Dasar kau tuh malu. Jika bocah ini tidak disingkirkan, kita tidak akan bisa melanjutkan ujiannya. Semuanya, lebih baik kita serang bersama-sama. Singkirkan dia dari ujian ini. Sukie sangat bersemangat. Hahaha, itu benar. Serang aku bersama-sama.
10 menit kemudian, mereka semua yang menyerang Sukue tergeletak. Tidak berapa lama kemudian, orang dari ujian level pertama datang ke ujian level kedua. Akhirnya aku bisa lolos ke level 2. Kini hadiahnya akan menjadi milikku. Astaga, apa yang mereka lakukan di sini? Kenapa mereka semua terbaring di lantai? Di atas teratai, Sukue berkata, "Hei kultivator baru, sebaiknya kau diam aja di tempatmu. Setelah aku memahami semua teratai ini, barulah giliran kalian." Kultivator itu bingung. Apa yang dia lakukan? Apa kitanya akan menunggu di sini? Kenapa juga mengikuti perkataannya? Kultivator yang tergeletak langsung berkata, "Jika kau tidak mau mati, dengarkan saja perkataan dia." Hah? Oke lah kalau gitu. Setelah begitu banyak memahami Dharma, sistem memberitahukan bahwa 2000 pemahaman Buddha Dharma telah terakumulasi. Setelah Unification of Laws dan semua Buddha Dharma terintegrasi, level akan ditingkatkan. Akhirnya aku berhasil juga. Setelah itu, sebuah cahaya menyinari Sukue. Kalau dari cahaya Buddha ini, apakah ini dihitung sebagai penyelesaian ujian kedua? Kalau gitu, ayo kita pergi ke level ketiga. Sambil pergi ke level ketiga, Sukue berpesan, "Semuanya, sekarang kalian bisa mulai untuk memahami dharmanya. Aku pergi dulu ya. Bye-bye." Di ujian ketiga, astaga, kenapa level ketiga ini berbeda? Di sini sangat menyeramkan. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.